Sebelum main, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga di like and share. Selamat menyaksikan. Pada suatu pagi yang cerah, Raka, seorang pendaki gunung berusia 28 tahun, memulai petualangannya untuk mendaki Gunung Merapi, salah satu gunung yang paling terkenal di Indonesia. Sudah lama ia merencanakan perjalanan ini, meskipun beberapa temannya menasihatinya untuk berhati-hati. Gunung ini memiliki jalur pendakian yang cukup menantang, namun Raka merasa yakin dengan kemampuannya. Raka memiliki pengalaman mendaki beberapa gunung tinggi lainnya. Dia tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga ilmu dan persiapan yang matang. Raka memulai perjalanan pagi itu dengan hati yang bersemangat, membawa perlengkapan lengkap dan beberapa persediaan makanan dan air. Namun, meski ia sudah sering mendaki, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia merasa ada rasa gugup yang tak bisa dihilangkan. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika ia mulai memasuki jalur utama Gunung Merapi. Udara sejuk pegunungan dan keheningan alam membuatnya merasa tenang. Namun, saat ia semakin mendalam, kabut tebal mulai turun dari puncak, menyelimuti seluruh jalur pendakian. Raka mencoba mengabaikan perasaan cemas yang mulai merayap. Ketika sudah mencapai ketinggian sekitar 2.500 meter, kabut semakin tebal dan jarak pandang menjadi sangat terbatas. Raka merasa agak kehilangan arah, tetapi ia masih mencoba untuk terus melangkah. Ia mengingat pesan teman-temannya untuk selalu mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Namun, dalam kebingungannya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seiring waktu, kabut semakin membingungkan, dan ia mulai merasa bahwa ia mungkin telah keluar dari jalur yang benar. Ia berhenti sejenak untuk memeriksa kompas dan peta di ponselnya. Namun, sinyal mulai hilang. Keadaan ini membuatnya panik. Ia mencoba tetap tenang dan mengambil nafas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap kabut akan segera menghilang. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin lelah tubuhnya, dan rasa cemas semakin kuat. Terlebih lagi, persediaan air yang ia bawa semakin menipis. Saat sore menjelang, langit mulai gelap. Raka menyadari bahwa ia harus segera menemukan tempat untuk beristirahat. Namun di tengah kebingungannya, ia semakin jauh dari jalur utama. Dalam keadaan yang semakin terdesak, ia berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa panik hanya akan memperburuk keadaan. Di tengah kegelapan malam, Raka memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tetapi tidak ada sinyal yang masuk. Hanya ada suara hembusan angin dan derap langkah kakinya yang terdengar di dalam tenda. Ia merasa sepi, tetapi dia tahu dia harus tetap berjuang. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada tanda-tanda penolong yang datang. Raka terus berusaha bertahan hidup dengan menghemat persediaan makanannya. Ia seringkali merasakan lapar dan haus, namun ia berusaha keras untuk tetap positif. Setiap kali kabut menghilang, ia berusaha mencari jejak atau petunjuk yang bisa membawanya kembali ke jalur pendakian utama. Hari kelima, Raka hampir kehilangan harapan. Dia merasa sangat lelah dan hampir putus asa. Namun, saat dia duduk di atas batu besar, sebuah suara samar terdengar di antara angin. Suara itu seperti suara langkah kaki seseorang. Raka langsung berdiri dan berteriak, berharap ada pendaki lain yang mendengar. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di balik kabut. Raka merasa cemas, namun suara itu semakin mendekat. Tak lama kemudian, sebuah tim penyelamat muncul dari kabut tebal, membawa peralatan dan membawa Raka ke tempat yang lebih aman. Raka merasa lega, meskipun tubuhnya sangat lelah dan kurus. Tim penyelamat mengatakan bahwa mereka sudah beberapa hari mencari dirinya, dan mereka menemukan petunjuk tentang keberadaannya melalui tanda-tanda di jalur pendakian. Raka pulang dengan selamat, namun pengalamannya di Gunung Merapi itu akan selalu membekas. Ia menyadari betapa pentingnya persiapan dan kewaspadaan dalam setiap pendakian. Terkadang, alam memiliki cara untuk menguji ketangguhan dan kesabaran kita. Namun, juga penting untuk tidak pernah menyerah, meski dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Cerita ini menggabungkan petualangan, ketegangan,
dan pesan tentang pentingnya kewaspadaan dalam melakukan pendakian gunung. Dengan setting yang penuh ketegangan, cerita ini membawa pendengar merasakan pengalaman seorang pendaki yang berjuang untuk bertahan hidup di alam liar.